Kembali lagi di Cerita Cinta Channel. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih. Dirga tidak langsung masuk ke dalam halaman rumah Ibrahim. Dia masih menghentikan mobilnya di depan gerbang tinggi rumah itu. Melihat Ibrahim yang pergi membuatnya ragu untuk masuk, merasa canggung untuk menemui Aira seorang diri di rumah ini. Bagaimanapun perasaannya pada Aira, namun kini mereka sama-sama sudah menikah. Dirga tidak ingin di kemudian hari akan ada fitnah untuk mereka jika bertemu hanya berdua. Namun saat ini Dirga sungguh ingin menemui anaknya, tidak ingin mundur dan pergi dari sana. Akhirnya Dirga menelpon sang ibu. Saat Pak Basir menerima telepon dari Ibrahim, saat itu Ibu Rahel pun menerima telepon dari Dirga. "Bu, hari ini aku ingin menemui anakku. Bisakah ibu menemaniku?" tanya Dirga. Namun Ibu Rahel yang masih menaruh kesal pada sang anak pun merasa enggan untuk menuruti sang anak. "Kenapa? Kamu ingin mengambil anakmu? Tidak menginginkan Aira untuk merawatnya? Jika seperti itu, datanglah sendiri ke rumah itu. Ibu tidak akan menemanimu. Urus anakmu sendiri jika kamu mampu," balas Ibu Rahel. Dia tidak tahu perkara Ibrahim yang pergi ke Tegal untuk menjemput kedua mertuanya. Dan mendengar jawaban sang ibu membuat Dirga menghembuskan nafasnya pelan. Kenapa kini dia jadi terlihat begitu buruk di mata sang ibu, padahal dia hanya mengkhawatirkan anaknya jika sampai berada di pengasuhan Aira dan Ibrahim. "Maafkan aku tentang kemarin, Bu. Sekarang aku hanya ingin menemui anakku, tapi Ibrahim sedang pergi. Tidak mungkin aku dan Aira hanya bertemu berdua, kan?" tanya Dirga pula. Sebenarnya bukan masalah mereka bertemu berdua, lagi pula mereka tidak akan benar-benar bertemu berdua karena banyak pelayan di rumah itu. Yang jadi masalah adalah karena Dirga masih memendam rasa. Dirga tidak ingin rasa itu kembali muncul dan merusak semuanya. Pun rasanya tidak tega pada sang istri yang tengah koma di rumah sakit jika sampai dia menemui Aira hanya berdua. Di ujung sana, Ibu Rahel menghela nafasnya pelan. Akhirnya dia menyetujui keinginan sang anak. Setelah panggilannya dengan Dirga terputus, suaminya, Pak Basir pun langsung mengatakan tentang kekhawatiran Ibrahim pada Aira, meminta mereka untuk datang ke rumah itu. Sejenak hati Ibu Rahel tersentak, berpikir jika ini semua berhubungan tentang kekhawatiran Ibra dan tentang kedatangan Dirga ke rumah mereka. Tidak ingin semuanya menjadi buruk, Ibu Rahel pun mengajak sang suami untuk segera menemui Aira saat itu juga. Menempuh perjalanan beberapa menit dan akhirnya mereka sampai di rumah Ibrahim. Ibu Rahel dan Pak Basir pun melihat mobil Dirga yang terparkir di depan pintu gerbang rumah keluarga Suryo ini. Lalu mereka pun masuk bersama-sama. "Kamu sudah di sini sejak tadi?" tanya Ibu Rahel, dan Dirga menganggukkan kepalanya. Mereka semua masuk ke dalam rumah dan disambut oleh pelayan keluarga Suryo. Bisumi pun meminta pada semuanya untuk menunggu di ruang tengah, sementara dia akan memanggilkan Aira dan bayi mungil Dirga untuk turun. Bisumi naik ke lantai 2 dan segera menuju kamar sang nyonya, mengetuknya lalu masuk. "Maaf Nyonya, di bawah sedang ada Pak Basir, Ibu Rahel, dan Dirga," ucap Bisumi menyampaikan tentang kedatangan keluarga Baby Nusa.
"Oh iya, Bi, aku pakai hijab dulu," jawab Aira. Ia pun meminta pada Bitsumi untuk membawa baby Nusa yang sedang digendongnya. Di kamar itu pun ada Yusuf dan Mbak Ita juga. Setelah Aira menutup auratnya, mereka semua turun ke lantai 1. Yusuf digendong Mbak Ita dan Nusa digendong Bitsumi. Sementara Aira berjalan di depan memimpin untuk turun. Melihat pemandangan itu membuat hati Dirga kembali membenci Aira. Merasa Aira enggan untuk menggendong anaknya. Padahal sejak kemarin, semalam, dan pagi ini, waktu Aira hanya tercurah untuk baby Nusa. Mengurus bayi bukanlah perkara yang mudah. Bahkan kini baby Nusa pun sedang tertidur dengan nyenyak. "Ibu," sapa Aira pada Ibu Rahel. Ibu Rahel pun langsung memeluk Aira erat. Melihat wajah Aira yang nampak lelah dan cucunya yang tertidur pulas, ia tahu Aira sudah melakukan banyak hal untuk sang cucu. "Kamu lelah, ibu akan di sini untuk menemani kamu menjaga anak Dirga," ucap Ibu Rahel. "Tidak, Bu, aku tidak lelah. Lagi pula ada Mbak Ita dan Bitsumi yang membantuku." Dirga berdecih pelan ketika mendengar itu. Kebenciannya masih menutup semua perbuatan baik yang sudah Aira lakukan. Dirga pun bangkit dari duduknya, mengambil sang anak digendongan Bitsumi dan digendongnya sendiri. Dirga bahkan langsung menyingkir dari sana, ingin memiliki waktu berdua hanya dengan sang anak. Dirga bahkan sedikit pun tidak menyapa Aira, tetap bersikap dingin pada wanita yang sudah merawat anaknya dengan baik. "Maafkan sikap dingin Dirga, Aira," ucap Pak Basir yang sungguh tidak enak hati dengan sikap anaknya itu. Namun sungguh Aira sedikit pun tidak merasa tersinggung dengan sikap Dirga itu. Aira sudah menganggap jika sikap dingin itu adalah karakter Dirga dan dia sudah terbiasa diperlakukan seperti itu. "Aku baik-baik saja, Pak, Bu. Aku tahu Dirga memang orangnya seperti itu," jawab Aira yang tidak menaruh pikiran buruk sedikit pun pada pengacara muda itu. Mereka lantas berbincang, membicarakan tentang kepergian Ibrahim ke Tegal, tentang keinginan mereka untuk tinggal bersama kedua orang tua Aira. Pak Basir dan Ibu Rahel yang mendengar rencana Aira dan Ibrahim pun merasa tersentuh, merasa ikut bahagia saat anak-anak ingin berbakti kepada orang tuanya seperti ini. Bahkan Ibrahim sampai rela menjemput sendiri kedua mertuanya. Pak Basir dan Ibu Rahel pun ingin anak-anaknya sama berbaktinya seperti Ibrahim dan Aira. Pembicaraan mereka putus saat terdengar baby Nusa yang menangis di ujung sana. Mendengar itu, Aira langsung bangkit dan sedikit berlari menghampiri Dirga dan Nusa. Jiwa keibuannya membuatnya tak tega berlama-lama mendengar bayi menangis. "Dirga, berikan padaku," pinta Aira. Dengan Dirga, ia memang memanggil tanpa embel-embel mas, meskipun Dirga berusia lebih tua darinya. Bukan karena Aira tidak sopan, namun suaminya lah yang melarang Aira memanggil Dirga dengan sebutan mas, dan Aira menuruti keinginan suaminya itu. "Aku bisa menenangkannya," tolak Dirga. Ia bahkan langsung memutar tubuhnya membelakangi Aira dan terus menimang sang anak. Tapi tangis Nusa tidak reda, membuat Aira semakin gusar. "Berikan pada aku," pinta Aira dengan suaranya yang sedikit meninggi.
Dirga yang tak kuasa melihat tangis sang anak pun dengan terpaksa memberikannya kepada Aira. Dan di depan matanya sendiri, dia melihat sang anak yang langsung terdiam saat berada di gendongan Aira. Apalagi saat Aira mencium bayinya lembut, membuat hatinya kembali berdesir. Dirga hanya mampu menelan ludahnya dengan kasar.